Jimat cepat kaya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan, mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang ada di pasar. Sandal ajaib, silahkan dibeli sandal ajaib, teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib," jawab Abu Nawas. "Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Hah? Gimana maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapatkan kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan bahwa sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pemuda. "Tunggu dulu tuan, seingat saya tuh tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan, sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas.
Gini Tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Kasihan kuli panggul. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati persediaan barang-barang di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih barang-barang kebutuhannya di pasar. Barang-barang belanjaannya yang sudah selesai dibayar, satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Saking asyiknya belanja, tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Karena terlalu banyak, Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya. Ia pun berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seorang kuli panggul. Hingga pada akhirnya pandangannya tertuju pada seorang laki-laki yang berbadan kekar dan tegak. Ia berpikir orang tersebut pastilah kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. "Hei kamu, kemarilah. Tolong bawakan belanjaanku. Nanti kamu akan aku beri upah," ucap Abu Nawas. "Baik Tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas pun lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan mendahului si kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asyik berjalan dengan santai sampai ia tak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa keranjang penuh belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhannya sehari-hari. Dan saat ia sedang asyik memilih, salah satu kawannya menghampiri. "Abu Nawas, aku tadi melihat orang yang mencuri belanjaanmu minggu lalu," kata kawannya kepada Abu Nawas. "Wah, mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia yang di sana. Ayo kita tangkap dan suruh dia ganti rugi," ajak kawannya. Yang membuat kawannya heran adalah Abu Nawas justru berlari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. Ia bersembunyi di sana sampai si kuli panggul pergi meninggalkan pasar. Barulah setelah itu Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dengan membuang nafas yang lega. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah bersembunyi?" tanya kawannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu kan sudah membawakan keranjang bawaanku selama seminggu, sedangkan aku belum sempat memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuan dia ke pasar untuk mencariku. Makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas.
Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu pun berlalu meninggalkannya sambil berkata, "Ih, kamu memang aneh, Abu Nawas." Menampar Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya seorang Yahudi. Di sana telah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersukacita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopinya, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan dan diangkatnya lagi secangkir kopinya. Tapi lagi-lagi pipi Abu Nawas ditampar oleh si Yahudi. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di tengah jalan pulang, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apalah dayaku hendak melarangnya, pikir Abu Nawas dalam hati. Aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. "Tuanku yang mulia, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh," lapor Abu Nawas. "Memangnya di mana tempatnya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka, tempatnya di tepi hutan sana, Paduka," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, mari kita lihat saja, Abu Nawas," ajak Baginda. "Boleh Paduka, tapi nanti malam saja ya. Kita pergi berdua saja dan Paduka memakai pakaian santri saja," ucap Abu Nawas. Setelah sholat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda Raja pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda Raja menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda Raja sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri, tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat secangkir kopi ke mulutnya,
Baginda raja ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya hingga baginda belum pernah mencicipi barang sedikit pun kopi itu. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu," kata baginda raja. "Mohon ampun wahai paduka yang mulia. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti paduka tidak percaya. Dari itulah hamba membawa paduka ke sana agar mengetahui sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda raja tidak membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Hai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam?" tanya baginda raja dengan marah. "Ampun wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apalah daya, pembelaan si Yahudi tidak disetujui oleh baginda raja. Karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat, dan baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata baginda raja. "Ampun paduka yang mulia, mohon ampun hamba," kata si Yahudi. Segera saja baginda raja memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Abu Nawas pun berkata, "Menjadi pemimpin itu jangan sampai hanya duduk di belakang meja. Ongkang-ongkang menerima laporan dari para wakilnya. Sekali-kali turunlah ke lapangan agar mengetahui dengan kepala sendiri keadaan rakyatnya sendiri, atau barangkali sering-seringlah untuk turun ke lapangan." Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di depan orang-orang. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur yang lain. "Saya setuju, itu ide yang bagus," kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas.
Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, mereka pasti akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya? Tanya Abu Nawas. Besok siang Abu Nawas. Jangan sampai tidak datang ya, balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tentu saja kita tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. Kenapa kamu bersikap seperti itu, Abu Nawas? Tanya mereka kesal. Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato? Ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari esoknya, seminar diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Iya, kami tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan saya katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja, kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab tidak tahu. Kelompok yang kedua menjawab, ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan. Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju, sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali, ucap Abu Nawas. Hari berikutnya para hadirin sudah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, ya kami tahu. Dan sebagian menjawab, kami tidak tahu. Mereka kira mereka berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan.
Ia bahkan malah tertawa. Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu, silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu, ucap Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana membuat malu Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin saya katakan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian. Tapi tiba-tiba kalian memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas maling ayam. Dikisahkan, di negeri Baghdad terdapat seorang saudagar yang sangat kikir. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun hartanya sangat melimpah, ia enggan untuk bersedekah walau hanya sedikit. Rumahnya yang mewah mencolok di antara rumah-rumah milik tetangganya. Dia tampak tidak memiliki belas kasihan dan memandang rendah tetangga-tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang merasa tidak suka dengan sikap pelit tetangganya merencanakan untuk menggoda saudagar tersebut. Kemudian suatu hari Abu Nawas mengunjungi tetangganya. Saat tiba di depan gerbang, ia berseru dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Mendengar suara di luar, pemilik rumah mendekati gerbangnya dan ternyata Abu Nawas yang datang. Sang saudagar menyambutnya dengan ramah. Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben sekali kamu main ke rumahku, ucapnya berbasa basi. Setelah diajak masuk dan dipersilahkan untuk duduk, Abu Nawas berkata, permisi tuan, ada hal penting yang akan saya sampaikan. Sang saudagar yang penasaran bertanya, apa itu Abu Nawas? Begini tuan, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah mencuri ayam dan kini ingin bertobat. Saya memohon maaf atas dosa saya tuan, ucap Abu Nawas dengan nada memelas. Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas, hanya Allah yang bisa mengampunimu, balas tetangganya. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini? Tanya Abu Nawas kembali. Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya, jawab tetangganya. Oh begitu ya, kalau begitu maukah tuan mengambil ayam ini? Pinta Abu Nawas. Tidak, saya tidak mau, jawab tetangganya. Saya kan sudah bilang,
kembalikan saja kepada pemiliknya. Tapi bagaimana jika pemiliknya tetap tidak mau menerima ayamnya? Tanya Abu Nawas. Ya, kalau ternyata si pemilik ayam masih bersikeras menolak, kamu bisa membawa pulang ayam itu dan rawatlah dengan baik, jawab sang tetangga. Oh, begitu ya? Baiklah tuan, terima kasih atas sarannya, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pamit pulang dan kembali ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika tahu salah satu ayamnya hilang. Ternyata yang dicuri Abu Nawas adalah ayamku, gerutunya dalam hati. Keesokan harinya, si tetangga kikir itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, ayam yang kau ambil itu milikku, cepat kembalikan," pintanya. "Oh, maaf, tapi tidak bisa. Anda sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya sudah beberapa kali menawarkan untuk Anda terima, tapi Anda selalu menolak. Akhirnya Anda menyarankan saya untuk membawa pulang ayam itu. Lagi pula, saya sudah memotongnya dan menjadikannya hidangan ayam goreng," jawab Abu Nawas dengan wajah polos. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Dengan langkah penuh emosi, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa puas karena telah berhasil mengerjai tetangganya yang kikir itu.